Dalam upaya menangani wabah virus corona yang semakin meluas, WHO sebagai organisasi kesehatan dunia telah mengumumkan pentingnya melakukan social distancing atau yang sekarang disebut physical distancing. Lantas, apakah social distancing itu? Mari kita kenali dan pelajari cara melakukannya. Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan non-medikal. Dalam pengendalian penyebaran virus corona, serangkaian tindakan yang dimaksud bertujuan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular, seperti kasus COVID-19, dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Ketika menerapkan social distancing, ada aturan yang harus dilakukan. Misalnya, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi. Bahkan, kita dianjurkan untuk tetap di dalam rumah. Hal itu penting dilakukan karena cara penyebaran virus COVID-19 berbeda dengan jenis virus-virus lainnya. Virus COVID-19 menular ke orang lain dengan cara kontak langsung dengan si penderita. Maka dari itu, untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat, kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan. Ini adalah beberapa contoh pembatasan sosial yang dilakukan untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular. Misalkan, penutupan sekolah. Tidak dipungkiri bahwa wabah virus corona telah berdampak terhadap sektor pendidikan. Banyak sekolah yang telah menghentikan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Negara tersebut termasuk Cina, Italia, Jepang, dan Indonesia. Menurut UNESCO, hampir 300 juta siswa terganggu kegiatan sekolahnya di seluruh dunia. Namun, di era modern ini, kecanggihan teknologi sangat memberi peranan besar. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh dan memanfaatkan teknologi yang ada. Meliburkan karyawan atau work from home. Karyawan dituntut untuk mengerjakan tugas-tugas di kantornya di rumah. Namun, tidak semua karyawan bisa bekerja di rumah. Lagi-lagi peranan teknologi berperan utama dalam membantu kelancarannya. Beberapa hal yang dapat dikerjakan di rumah misalnya, meeting online dengan menggunakan beberapa aplikasi. Bahkan, untuk karyawan yang memakai sistem, dapat menginstal VPN di laptopnya, sehingga kelancaran bisnis dapat berjalan walaupun tidak berada di dalam kantor. Social distancing mungkin akan menyebabkan aktivitas Anda terganggu. Cara ini cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus corona yang kini sedang mewabah dan bertambah besar jumlah penderitanya. Dengan melakukan social distancing, Anda turut berperan serta dalam mencegah virus COVID-19 dan membantu para medis yang sekarang berjibaku menyembuhkan pasien yang terkena virus ini. Terima kasih, semoga kesehatan selalu menyertai kita. Semenjak kebijakan lockdown berlaku di beberapa negara, ternyata banyak dampak positif yang dirasakan. Tidak hanya jumlah penularan virus COVID-19 yang semakin berkurang, dampak lain yang sangat terasa adalah kualitas udara yang semakin bersih. Hal ini dikarenakan pergerakan manusia dibatasi. Beberapa penelitian membuktikan polusi udara di seluruh dunia berkurang. Bahkan, baru-baru ini NASA memberikan foto satelit yang diambil dari langit Cina.
Foto tersebut menjelaskan bahwa adanya penurunan kadar nitrogen dioksida yang sangat drastis. Lantas, bagaimana di Indonesia? Khususnya ibu kota Jakarta dan daerah penyangganya. Yang kita ketahui bahwa tingkat polusi di kota ini sangat tinggi. Menurut para pakar, kondisi ini terjadi karena pengaruh dari kebijakan PSBB dan work from home yang dianjurkan oleh Pemprov DKI dan sekitarnya. Alhasil, langit Jakarta dan sekitarnya tampak cerah. Saking cerahnya kita dapat melihat pegunungan di Jakarta. Ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang menganjurkan setiap orang untuk diam di rumah. Coba kita lihat beberapa hari ke belakang. Banyak netizen mengunggah foto langit Jakarta yang tidak seperti biasanya. Kondisi langit yang cerah serta awan yang terlihat cantik bak kapas yang berterbangan di udara. Kondisi ini jarang terjadi di kota besar dengan populasi penduduk yang sangat padat dan aktivitas manusia yang sangat tinggi. Ternyata, di setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Akibat pandemi ini, bumi kita tampak membaik. Namun, alangkah baiknya jika keduanya berjalan selaras. Bumi kita sehat dan pandemi pun berakhir. Terima kasih. Semoga kita selalu menjaga kelestarian lingkungan dan tetap di rumah, serta jaga kesehatan Anda. Apakah sabun dapat membunuh virus? Saat pandemi seperti ini, kita dianjurkan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun. Lantas, apakah kalian tahu seberapa efektifnya sabun membunuh virus dan kuman? Serta jenis sabun apakah yang dapat kita gunakan? Lalu, apa saja kandungan yang ada di dalam sabun sehingga dapat menghilangkan virus dan kuman yang ada di dalam tubuh kita? Mari kita simak penjelasannya dalam video singkat ini. Sebelum itu, silakan subscribe channel ini agar kalian bisa update tentang video-video selanjutnya. Ada beberapa jenis sabun yang kita ketahui di pasaran, seperti sabun cair, sabun batangan, dan sabun yang sekarang sudah langka, ya, sabun colek. Material di dalam semua jenis sabun pada intinya sama. Hanya terdapat beberapa material yang berbeda untuk menentukan jenis sabun yang dibuat. Di dalam sabun terdapat senyawa alkali atau yang dikenal dengan natrium hidroksida atau kalium hidroksida yang dicampur dengan lemak nabati atau lemak hewani, serta berisi pewangi untuk memberikan efek harum. Terdapat juga senyawa surfaktan yang membuat sabun dapat berbusa. Senyawa inilah yang dapat membasmi virus di dalam tubuh kita. Lalu, makhluk apakah virus itu sehingga takut dengan sabun? Sama seperti makhluk hidup lainnya, sebenarnya dalam tubuh virus itu terdiri dari DNA dan RNA. Material genetik tersebut dibungkus oleh selaput protein yang disebut dengan kapsid. Dan terdapat lemak yang dinamakan lipid. Material lemak atau lipid inilah yang menjadi target utama dari si sabun untuk mematikan virus tersebut. Lalu, bagaimana cara kerjanya sabun dapat menghilangkan virus dan bakteri di tubuh manusia? Di dalam struktur virus terdapat lemak atau lipid.
lemak yang kita kenal pada umumnya yang berbahan dasar minyak. Kita ketahui bahwa minyak tidak akan hilang jika terkena air, maka harus ada material lain untuk menghilangkannya. Material tersebut bernama surfaktan. Ketika surfaktan dari material sabun bertemu dengan lipid yang berbahan dasar lemak, maka lipid tadi akan rusak dan struktur genetik dari si virus akan hancur. Namun, untuk mengaktifkan surfaktan tersebut kita membutuhkan air. Dan air itu juga melunturkan virus dari tubuh manusia. Tetapi, surfaktan tidak bekerja dengan singkat untuk menghancurkan struktur genetik si virus dengan sempurna. Maka, cuci tanganlah seminimal mungkin 20 detik dan gosokkan ke sela-sela jari dan kuku kalian. Kemudian, bilas dengan air. Jadi pada intinya, sabun dapat menghilangkan virus dari tubuh manusia. Dan hampir semua jenis sabun dapat melakukannya. Maka rajin-rajinlah mencuci tangan untuk menjaga kebersihan agar kita terhindar dari virus dan bakteri jahat lainnya. Terima kasih. Silakan subscribe untuk berlangganan video-video selanjutnya.